untuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini, yang pertama adalah buret, kemudian Erlenmeyer, statif clamp, neraca digital, beker gelas, batang pengaduk, spatula, dan labu ukur. Kemudian untuk bahannya kita sediakan minyak jelantah, ya, minyak bekas. Minyaknya ada dua jenis, minyak jelantah A dan minyak jelantah B. Kita anggap aja minyak jelantahnya dari rumah si A dan rumah si B. Jadi ada dua sampel yang mau kita analisa. Kemudian potasium hidroksida ini KOH, kemudian metanol sebagai pelarut. Kemudian indikator PP ya, dengan trayek 8,3 sampai 10. Jadi kalau di atas 8,3 dia berwarna ungu lembayung seperti ini. Kemudian kalau di bawah 8,3 dia akan tidak berwarna. Karena kita pakai basa, maka kita mau melihat di trayek basa. Kemudian ini asam oksalat. Asam oksalat ini gunanya untuk standarisasi KOH. Kemudian N-heksan untuk pelarut dari minyaknya juga. Oke, kita langsung ke prosedur kerja ya. Untuk prosedur kerja, pertama kita sediakan larutan. Kita buat larutan. Yang pertama, membuat larutan KOH 0,1 normal sebanyak 100 ml dan larutan asam oksalat anhidrat 0,1 normal. Di sini saya sudah tuliskan MR-nya KOH 56 gram per mol, kemudian MR-nya asam oksalat yang anhidrat ya 126 gram per mol. Untuk valensi KOH-nya 1, valensi asam oksalatnya 2. Nah, sekarang kalian buat perhitungannya. Berapa gram massa KOH? Massa KOH yang ini ya. Tadi kita akan ambil KOH-nya bentuknya garam ya. Asam oksalat bentuknya garam juga. Jadi kalian hitung berapa gram KOH yang harus diambil jika kita ingin membuat KOH sebanyak sebesar 0,1 normal sebanyak 100 ml dan asam oksalat anhidrat 0,1 normal dengan volume 50 ml. Sorry, ini nggak masuk, saya lupa tulis 50 ml nya, tapi ini volumenya 50 ml. Silahkan dihitung, di situ ada data yang diketahui. Setelah kalian hitung, kalian buat prosedur kerjanya di laporan ya. Prokernya tentunya sudah pengalaman pada semester 1 buat laporan, buat larutan. Nah, buat larutan bagaimana? Setelah menghitung berapa gram yang ditimbang, setelah itu direaksikan dengan dilarutkan dengan aquades, kemudian dimasukkan ke labu ukur sampai tanda batas ya. Jadi labu ukur berapa milinya sesuai dengan berapa mili volume larutan yang mau kita buat. Oke. Nah, standarisasi KOH dengan menggunakan asam oksalat anhidrat 0,1 normal. Tadi kita sudah buat dua larutan KOH dan asam oksalat. Apa fungsi dari standarisasi? Jadi kenapa kita harus standarisasi KOH? Kita akan mereaksikan asam lemak bebas yang mana sifatnya adalah asam. Nah, kita netralisir dengan menggunakan basa yaitu KOH. Otomatis jumlah basa yang kita gunakan untuk menetralisir asam lemak bebas pada lemak itu akan menentukan angka kadar asam lemak bebas yang kita dapat.
Nah, bayangkan jika KOH yang kamu buat targetnya 0,1 normal, tapi karena faktor mungkin salah timbang bisa jadi 0,7 normalitas 0,07 normalitas. Nah, berarti kan lebih rendah. Kalau lebih rendah, otomatis jumlah volumenya tidak sesuai dengan perhitungan. Jadi validitas dari nilai yang kita dapat dari kadar ALB itu kurang valid kalau tidak dilakukan standarisasi. Selain itu, KOH juga bersifat higroskopis, artinya dia adalah larutan yang kurang stabil dan mudah higroskopis, artinya dia bisa menyerap udara dari lingkungan. Jadi misal hari ini kita buat 0,1 normal, mungkin beberapa hari kemudian karena terpapar di lingkungan, mengambil udara dari lingkungan, bisa jadi di bawah 0,1 normal konsentrasinya. Jadi perlu dipastikan bahwa KOH itu benar-benar 0,1 normal ya. Kenapa direaksikan dengan asam oksalat? Karena asam oksalat ini adalah salah satu larutan asam yang bersifat stabil, tidak higroskopis. Nah, untuk proses standarisasinya, jadi kita pipet 5 mili asam oksalat yang kita buat tadi, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu ditambahkan 3 tetes indikator PP. Jadi indikator PP ini nanti yang mendeteksi kapan berhentinya titrasi. Jadi dia menentukan titik akhir titrasi. Jika KOH yang ditambahkan sudah melebihi 8,3, artinya sudah masuk ke dalam trayek basah, maka titrasi dihentikan. Oke, setelah indikator PP, lalu kita titrasi dengan menggunakan KOH sampai warnanya berubah menjadi merah muda. Kita tetesi terus sampai asamnya asam oksalatnya tidak bersifat asam lagi. KOH-nya bertambah banyak, otomatis menjadi basah. Kemudian catat volume pada saat warna larutan menjadi merah muda. Jadi yang kita titrasi di sini adalah asam oksalat, di sini KOH-nya. Oke, setelah itu hitung normalitas KOH berdasarkan volume KOH yang kalian tetesi tadi. Nah, di sini ada data volume KOH yang diteteskan adalah 4,82 mili. Silahkan pakai rumus V1N1 V2N2. V1-nya tadi adalah volume KOH. Volume KOH itu ini yang kita dapat. N1-nya adalah normalitas KOH, ini yang kita cari. Kemudian V2-nya volume asam oksalat tadi 5 mili. N2-nya normalitas dari asam oksalat tadi 0,1 normal. Nah, sekarang tentukan apakah benar 0,1 normal. Jadi kalau misalnya hasilnya 0,103 normal, berarti nanti di rumus ALB kita pakai itu ya, pakai 0,1 0,3 normal. 0,103 normal. Jadi angkanya lebih pasti. Oke, sekarang untuk 2 sampel minyak jelantah tadi kita timbang kurang lebih 3 gram. Untuk satu sampel itu kita lakukan duplo 2 kali. Nah, ini sampel A kita timbang masing-masing. Untuk penimbangannya tentunya sudah pernah ya. Pertama dinolkan dulu
untuk Erlenmeyernya agar Erlenmeyer tidak ikut tertimbang. Kemudian masukkan sampelnya kurang lebih 3 gram. Nah, ini datanya ya. Jadi ini ketika ditimbang, ini datanya. Untuk sampel A, ini 2 kali penimbangan sampel. Ini sampel B, 2 kali penimbangan sampel. Setelah itu, setelah kita ambil sampelnya 3 mili, kita tambahkan 4 mili metil alkohol atau metanol. Nah, metanol ini sifatnya memang bisa melarutkan senyawa-senyawa nonpolar dan juga polar. Jadi senyawa-senyawa yang ada di dalam minyak jelantah itu yang polar maupun nonpolar itu akan larut bersama metanol. Kemudian ditambahkan 2,5 mili N-heksan. Nah, kalau N-heksan ini adalah khusus pelarut nonpolar. Karena sampel kita ini minyak yang cenderung nonpolar, maka kita tambahkan 2,5 mili pelarut N-heksan tadi. Setelah itu indikator PP ya, indikator PP karena kita pakai KOH netralisirnya, maka trayeknya dibasah. Nah, nanti KOH-nya dimasukkan ke dalam puret. Kemudian ini sampel yang tadi ya, sampel yang ini tadi, ini kemudian dititrasi sampai warnanya berubah menjadi merah muda atau ungu lembayung. Jika warnanya sudah merah muda, artinya KOH sudah cukup menetralisir asam-asam lemak yang ada di dalam minyak tersebut. Jadi sudah setara antara KOH dan asam lemaknya. Jadi sudah netral ya, sudah netral. Jadi ketika warnanya berubah menjadi merah muda, maka titrasinya dihentikan. Nah, berapa volume KOH yang turun untuk menetralisir sampel dalam Erlenmeyer tersebut, maka dicatat volumenya. Ini untuk datanya, ini untuk data volumenya. Ini untuk data volumenya, ini masanya ya, ini normalitasnya. Kemudian untuk menghitung asam lemak bebasnya berapa mili, titrasinya berapa mili, kemudian NKOH-nya tadi kita dapat untuk standarisasinya berapa, kemudian kita pakai MR-nya asam lemak untuk asam palmitat, karena memang kita pakai yang kelapa sawit yang memang komponennya untuk asam lemaknya yaitu paling banyak adalah asam lemak asam palmitat. Kemudian berapa berat sampelnya, tadi sampelnya ini ya, berat sampelnya, kemudian dikali 1000 dan dikalikan 100%. Itu adalah persen dari ALB. Dan untuk bilangan asamnya, volume KOH yang kita dapat di sini, kemudian molaritas dari KOH, kemudian MR-nya KOH dibagi dengan berat dari lemak atau sampel yang kita timbang tadi. Kemudian ini urutan perhitungannya ya. Urutan perhitungannya kalian tulis di laporan. Pertama, tadi yang saya minta untuk menentukan massa KOH dan asam oksalat. Kemudian V1N1 itu untuk V2N2 untuk standarisasi, dan persen asam lemak bebas serta bilangan asam. Nah, ini silahkan dikerjakan. Baik, sekian simulasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.